Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Nadira, NPM 101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means. Pengertian K-means. Algoritma K-means adalah salah satu metode data clustering non-hierarki yang mempartisi data ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Pada algoritma ini akan ditentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang untuk kategori data, dan pemilihan centroid point tidak harus ditentukan dan dibatasi. Hal ini berarti bahwa boleh memilih sembarang objek untuk penentuan titik tengah klaster. Algoritma K-means. Berikut adalah flowchart algoritma K-means. Secara umum, algoritma K-means adalah: yang pertama, menentukan banyaknya klaster K. Kemudian, menentukan centroid. Kemudian, apakah centroid berubah? Jika ya, hitung jarak data dari centroid. Jika tidak, selesai. Kemudian yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Gambar di atas merupakan contoh posisi titik-titik data dan centroid-centroidnya. Lingkaran yang besar itu merupakan centroid, sedangkan titik-titik kecil itu adalah hasil pengelompokannya. Contoh perhitungan algoritma K-means. Untuk lebih jelasnya, berikut pembahasan pemakaian algoritma K-means. Lihat pada tabel 1, berisi data sumber yang akan dianalisis klasternya. Di sini ada 4 data ke-1 sampai ke-4, dengan AB bernilai sebagai berikut. Langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu ditentukan banyaknya klaster adalah 2. K sama dengan 2 yang akan dibuat. Banyaknya klaster harus lebih kecil daripada banyaknya data, atau K kurang dari N. Yang kedua, tentukan centroid setiap klaster. Untuk menentukan centroid awal, banyak metode yang dapat digunakan. Di sini, metode yang digunakan adalah mengambil data dari data sumber secara acak atau random. Dapat dilihat pada tabel 2, merupakan centroid yang ditentukan, yaitu centroid yang ditentukan menggunakan data ke-1 dan ke-2. Lihat pada tabel 1 yang sudah diwarnai. Yang warna kuning adalah centroid pertama atau C1, yang kedua, yang warna hijau adalah centroid kedua. Untuk pengulangan berikutnya atau pengulangan ke-1 sampai selesai, centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap klaster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, jika centroid yang baru dihitung sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering akan selesai. Langkah ketiga, hitung jarak data dengan centroid. Rumus-rumus untuk menghitung jarak antara lain ada Euclidean, Manhattan atau CityBlock, dan Minkowski. Tetapi di sini rumus yang digunakan adalah rumus Euclidean distance. Berikut rumus Euclidean distance. dxj, jj sama dengan akar dari sigma j sama 1 sampai n dikali dengan xj
C dikurangi CJ kuadrat, di mana D adalah jarak, J adalah banyaknya data, C sentroid, X adalah data, C adalah sentroid. Langkah selanjutnya kita mulai masuk untuk menghitung jarak data ke klaster 1 dan klaster 2. Yang pertama, menghitung jarak data dengan klaster 1 adalah sebagai berikut. Dengan rumus equidistant yang tadi, kita masukkan nilainya. A1 dikurangi C1A kuadrat. A1 bernilai 1, C1A juga bernilai 1, sehingga 1 kurangi 1 kuadrat, ditambah B1 dikurangi C1B kuadrat, di mana B1 bernilai 1 dan C1B bernilai 1 juga, sehingga 1 dikurangi 1 kuadrat hasilnya adalah 0. Kemudian masuk ke data yang kedua. A2 dikurangi C1A, yaitu 2 dikurangi 1 kuadrat, ditambah B2 dikurangi C1B kuadrat, yang bernilai 1 dikurangi 1 kuadrat, yang hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita masuk data yang ketiga. A3 yang bernilai 4 dikurangi C1A yang bernilai 1, ditambah B3 yang bernilai 3 dikurangi C1B yang bernilai 1, maka akan mendapatkan hasil 3,60551. Kemudian masuk ke data yang keempat. A4 dikurangi C1A dengan nilai 5 kurangi 1 kuadrat, ditambah B4 dikurangi C1B yang bernilai 4 dikurangi 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 5. Kemudian baru kita menghitung jarak data dengan klaster yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Karena klaster 1 bernilai warna kuning, maka tadi perhitungan klasternya di setiap belakang ini adalah nilai dari ini yang berwarna kuning. Sedangkan untuk klaster 2, nilai belakang ini itu bernilai klaster yang kedua atau C2 yang berwarna hijau ini. Dari hasil perhitungan tadi, hasilnya seperti pada tabel 3 di bawah ini. Selanjutnya, kelompokkan data sesuai dengan klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Lihat pada tabel 4. Pada tabel 4, data ke-1 atau N sama dengan 1 masuk ke dalam klaster 1, masuk dalam C1. Karena nilai DC1 itu kurang dari nilai DC2. 0 kurang dari 1. Maka masuk ke dalam klaster 1. Sedangkan data ke-2, 3, dan 4 itu masuk ke dalam klaster 2. Karena nilai DC2 itu lebih kecil daripada nilai DC1. Lihat, 0 kurang dari 1. Nilainya DC2 itu lebih kecil.
maka masuk ke dalam klaster 2. Yang proses kelima yaitu proses kembali ke langkah nomor 2. Untuk hasil clustering yang lebih lengkap, berikut tabel-tabel hasil analisis dan perhitungan dari awal sampai selesai. Yang pertama, inisialisasi. Tabel ini merupakan data kita, yaitu data 1 sampai ke 4. Tabel ini adalah klaster yang kita tentukan. Klaster ini diambil dari data ke-1 dan data kedua. Kemudian yang tabel ini adalah hasil perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, masuk ke perulangan ke-1. Kenapa kok masuk ke perulangan ke-1? Karena dalam flowchart, apakah centroidnya berubah? Jika ya, maka dia akan melakukan perulangan lagi untuk menghitung jarak data dari sentroid. Jika tidak, maka akan selesai. Nah, dari data ini dia melakukan perulangan karena sentroidnya berubah. Bagaimana kita tahu kalau ini sentroidnya berubah? Ini lihat, nilai pada sel diperoleh dari menghitung rata-rata pada tabel di atasnya sesuai dengan warna sel. Jadi untuk kita tahu bahwa nilai sentroidnya berubah, yaitu kita kembali ke slide sebelumnya. Lihat tabel ini, menghitung rata-rata pada tabel. Lihat warna tabel yang berwarna kuning dan hijau. Kita akan menghitung rata-rata ini. 2 ditambah 4 yaitu 6. 6 ditambah 5, 11. 11 bagi 3, hasilnya adalah 3,666 sekian. Kemudian menghitung nilai rata-rata yang ada di B. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 dibagi 3, yaitu hasilnya 2,666 sekian. Jadi bisa dilihat klasternya berubah kan. Yang awalnya C2-nya itu 2, A-nya 2, B-nya 1, akan berubah jadi A-nya 3,66 sekian dan B-nya 2,666 sekian. Maka akan melakukan perulangan. Kemudian dilakukan perhitungan jarak data dengan klaster 1 dan 2 dengan nilai sentroid yang baru dengan cara yang seperti tadi. Maka langsung saja hasilnya adalah yang ditemukan itu pada tabel ini. Yang sebelumnya data kedua klasternya masuk ke klaster 2, sekarang menjadi masuk ke klaster 1. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi apakah sentroidnya akan berubah. Karena ini perulangan kedua, jadi kita mulai menghitung rata-ratanya itu dari data keempat, ketiga, dan keempat. Lihat pada tabel ini, 4 ditambah 5, 9. 9 bagi 2 adalah 4,5. Kemudian 3 tambah 4, 7. 7 bagi 2, 3,5. Maka dia sentroidnya berubah, maka dia akan melakukan perulangan lagi dan dihitung jarak data ke klaster 1 dan 2 lagi. Berikut adalah hasil dari perhitungannya. Yang data ke-1 tetap masuk ke klaster 1, data 2
tetap masuk ke klaster 2, data 3 dan 4 tetap masuk dalam ke klaster 2. Kemudian yang terakhir, ternyata sentroidnya itu tidak melakukan perubahan, maka proses clustering akan selesai. Sekian dari presentasi ini. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.